penyakit akar itu yang paling silent killer, yang paling militan. Ini sementara ini susah pasti. Oh, motong rumputnya, wah kan nggak bisa pakai kendaraan Pak. Kalau kendaraan motor-motor itu kan cepat, ini nggak harus pakai tangan. Nah, bertahanlah sampai sekitar 5-6 tahun. Yang penting adalah membuat tapak tanam itu adalah dibuat sesempurna mungkin. Kenapa Bapak sekali tanam tidak mungkin 5 tahun Bapak cabut kasih perbaiki. Halo sahabat Mutiara, kali ini kita lagi ada di Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, dan kita lagi adain acara Kopdar Durian Jawa Timur 2025. Dan banyak banget peserta yang sudah hadir dari berbagai pulau di Indonesia, tidak hanya di Jawa Timur. Banyak banget materi nanti akan kita sampaikan dan juga kita dapatkan dari pemateri-pemateri hebat yang sudah hadir. Bagaimana keseruannya? Langsung aja yuk ikutin acara Kopdar Durian Jawa Timur 2025. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, dan untuk pemateri kita ada Bapak Ahud Hendrarul dan juga ada Bapak Catur Dian Mirzada. Pada pagi hari ini untuk seminar ataupun paparan materi kita akan dibantu dan juga dipandu oleh Mas Arif. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah air, marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Semua harus dihitung, pompa itu dari yang kecil yang besar tuh ada gitu. Kalau beli kadung kebesaran itu nanti rugi di listriknya. Kalau kekecilan nanti harus beli pompa lagi. Jadi pompa itu dihitung paling belakang, bukan di depan. Itu banyak yang nggak sadar, nanti kita lihat tahapannya. Jadi itu tadi kemiringannya Bapak Ibu. Jadi ini kan lahan paling atas ya, yang akan disiram itu nanti ada tanaman di atas sana. Itu kita hitung sebagai paling atas. Kemudian sumber air itu paling bawah. Harus ditentukan berapa meter beda ketinggiannya. Makanya saya bilang Bapak Ibu harus kenal sama lahannya. Jangan cuman saya mau nanam durian, tanah saya di sana. Bapak tahu nggak ketinggiannya, beda ketinggiannya atas sama bawahnya? Wah, pokoknya miring. Nggak bisa cuman seperti itu. Nah, durian itu siramannya tuh ada areanya di akar sini. Durian ini Bapak Ibu, kalau nanti ketemu orang bilang, kenapa nggak disiram kayak hidroponik, di drip? Durian tidak bisa di drip, menurut pengalaman kami. Boleh ilmunya berbeda, pengalaman berbeda boleh, tapi menurut pengalaman kami, drip tidak cocok untuk durian. Walaupun ditambahkan titik dripnya sebanyak mungkin, itu tetap kurang baik. Kenapa? Durian itu di sini akarnya, sesuai sama tajuknya ya. Kalau ada sisi di sini di drip, misalnya di sini di drip, anggap 4 atau 6, ada bagian yang tidak terjangkau drip, itu akar akan merasa saya ini nggak dapat air, walaupun di bagian sini basah karena drip, bagian situ basah, tapi ada bagian di sini 1/8 misalnya lingkaran ini nggak dapat air, dia akan merasa stres. Durian itu akan ngerasa saya ini bermasalah, akar saya nggak kena air, saya mau stres, akhirnya stres beneran, ujungnya mulai keriting. Nah itu, kalau keriting-keriting itu kok saya siram banyak tapi kok keriting, karena tidak rata. Durian itu tinggalnya di hutan, di mana lantai hutan itu basahnya itu stabil. Jadi waktu kita nyiram, usahakan siramannya itu mirip air hujan. Air hujan itu yang paling mendekati adalah sprinkle. Sebenarnya ada yang lebih baik, namanya kalau di Jawa Timur dilep. Nggak tahu istilahnya benar ya, saya mejanya ini. Punten, karena sebenarnya saya bukan orang Jawa, tetapi sudah kadung tinggal di sini. Itu paling bagus sebenarnya. Tetapi tidak semua tempat punya sumber air sebesar itu untuk ngelep. Dan biasanya lep itu bagus di daerah datar. Kalau berkontur sangat sulit ngelep itu. Dan sumber airnya sangat besar perlunya, karena kan digenangi. Ya. Itu sebenarnya paling bagus untuk durian. Tetapi paling sulit malah dilakukan karena tidak semua tempat punya air. Dan ada satu kekurangannya, karena air itu datang dari luar biasanya,
hati-hati, air itu bisa bawa segala macam penyakit. Jadi tetangganya sakit, kita ikut sakit juga. Karena kan kebawa airnya. Gitu. Jadi yang menurut kami secara teknis yang terbaik saat ini adalah sprinkle. Jadi dia jatuhnya itu seperti hujan membasahi permukaan tanah. Berikutnya, nah kenapa tadi? Semua mungkin pernah melakukan ini, nyiram taman dengan selang. Kalau dipencet jadi apa? Kalau ujungnya dipencet jadi apa kira-kira alirannya? Pertama alirannya biasa, habis itu dipencet jadi apa? Iya, itu yang membuat kita banyak salah kaprah. Ini salah. Memang itu sepertinya nyata gitu loh, kita pencet tambah kencang kan airnya. Oh tak kecilin ini tambah kencang gitu loh, tambah banter, berarti bagusnya pipa itu dikecilin. Itu salah kaprah, dicatat nih. Aslinya tuh yang ini. Pipa kalau dia besar, tekanan ke atasnya lebih besar malah. Dia menyempit, banter air itu memang jalannya, tapi dia nekannya lemah. Air itu seperti mobil kalau lewat jalan. Kalau jalan itu, ini kan dinding pipa, ini dinding pipa. Air itu menggesek dinding pipa. Tambah kecil pipa, gesekannya tambah besar, sehingga tambah hilang tekanannya. Itu. Jadi mengecilkan pipa itu malah merugikan. Memang kalau duit sih lebih bagus pipa kecil, harganya lebih murah, tapi malah sebaliknya. Jadi ini pipa utama dari atas ke bawah, kemudian pipa sekunder namanya. Itu ke kiri atau ke kanan di arah pohon. Jadi kalau kita nanam kan pakai lereng itu ini satu garis tanam itu dari kiri ke kanan. Pipanya yang utama dari atas ke bawah, kemudian pipa sekunder ini yang sepanjang pohon. Nanti ketemu sama sprinkle. Standarnya kita ngomong aja karena hubungannya sama harga pipa yang kita pakai di sini tuh HDPE. Kita nggak layak sudah pakai 3 inci itu sangat mahal harganya. Jadi biasanya kita pakai 2. Kalau saya rasa yang ekonomis itu utamanya 2 inci, ke kiri dan ke kanannya ini 1 inci Bapak-bapak. Menanam itu jangan gali kuburan. Kenapa kalau gali kuburan itu akarnya pasti, airnya pasti tergenang. Oleh sebab itu penemuan terbaru adalah durian ditanam dengan sistem busut. Itu seperti itu. Apakah busut itu akan segitu? Enggak Pak, 4-5 tahun turun itu Pak. Jadi nggak usah khawatir. Bisa menyelamatkan dia sampai 5 tahun aja itu sudah bagus dengan cara busut. Kita harapkan 5 tahun dia turun Pak. Supaya dia suka air tapi dia nggak suka berenang Pak. Kalau berenang banyak masalahnya, busuk akar dan sebagainya. Penyakit akar itu yang paling silent killer yang kalau kita jadi. Ini sementara ini susah pasti. Oh, motong rumputnya, wah kan nggak bisa pakai kendaraan Pak. Kalau kendaraan muter-muter itu kan cepat. Ini nggak harus pakai tangan. Nah bertahanlah sampai sekitar 5-6 tahun. Memang harus sabar. Durian harus sabar Pak, investasi Pak. Jangan pikir tanam 3 tahun dapat duit, enggak. Tanya Om Yanto, 8 tahun ya 7 tahun baru dapat duit. Jangan harapan 5-6 tahun. 8 tahun baru stabil. Orang datang nggak ngeluh. Tapi mau tanaman muda 3-4 tahun pasti ngeluh. Pasti ditolak. Makan nggak enak. Makan ada yang nggak enak. Tukar dong liter. Tapi kalau 8 tahun, ya bukannya nggak ada masalah, masih ada masalah. Tapi kan lebih stabil. Kualitas yang didapatkan juga orang puas lah gitu. Oke? Yang penting adalah membuat tapak tanam itu adalah dibuat sesempurna mungkin. Kenapa Bapak sekali tanam tidak mungkin 5 tahun Bapak cabut kasih perbaiki. Ngerti Pak? 20 tahun Bapak nggak mungkin cabut pohonnya, permisi saya perbaiki baru tanam lagi. Nggak mungkin. Makanya saya bilang tapak tanam itu adalah paling penting. Jangan cepat-cepatan nanam Pak. Biasanya itu kita kan mau menanam kalau sekarang di musim hujan, nah September, Oktober, kalau di Jawa September, Oktober, ya Oktober, November, Desember itu hujan. Nah di sanalah waktu nanam. Nah persiapan lubang dan sebagainya, gundukan ini berapa? Dari bulan Januari atau Februari, Maret. Jadi paling tidak 6 bulan lah sebelumnya. Jadi jangan langsung nanam. Yang perlu Bapak kendalikan adalah satu adalah ulat yang di biji, yang kedua adalah ulat yang dibuah. Biji itu waktu masuk dia waktu masih bunga dengan pembentukan pentil. Buah mulus nih nggak ada. Buka dalamnya ada biji.
dia biasanya di biji. Oh, dalamnya ada biji, di luar kok nggak nampak ya, namanya ulat biji. Yang kedua adalah buahnya di luar ada bijinya, ada tainya kan. Oh, busuk ada biji, ada ulatnya. Nah, itu namanya ulat buah. Makanya nyemprot itu rutin Pak, 2 minggu sekali untuk mencegah itu, karena kita usaha. Nah, kalau rajin-rajin seperti insektisida nggak ada kok. Yang paling mudah bakar dong, bakar sampah di bawahnya, kasihkan belerang lah, itu paling mudah. Tapi Bapak jangan deket-deket lah karena lemes toh. Bakar sampah, kasihkan drum, cek, itu bisa mengusir ngengatnya. Dia kan ngengat, dia kan meletakkannya telur dari ulat ya. Rajin, 2 minggu sekali bakar. Kapan Bapak stop kalsium? Kalau Bapak salah, buah pasti nggak. Bapak ini NPK sudah sering ini, sudah aman. Nah, saya itu masukin adalah kepingin kaliumnya tinggi supaya warna dengan manisnya bagus. Kapan? Oke. Kalau saya akan masukkan kalsiumnya itu sampai di buah umur 60. Di mana pembuahan itu sudah besarnya maksimal, tidak lagi membesar toh. Buah itu kan kalsium karena imobil lah. Nah, kalau sudah besar kalsium cukup, maka stoplah dia. Kita tinggal isi kasih kalium dengan magnesium dengan sulfat, sulfurnya. Kaliumnya untuk warnanya, manisnya, magnesium untuk lemaknya, sulfurnya untuk aromanya. Kan? Nah, Ca kalium dengan magnesium. Ini kan karena positif semua. Betul? K1 positif, Mg2 positif, Ca2 positif. Karena saling positif, mereka saling bertentangan kan? Saya kasih Ca tinggi, yang menekan K dengan Mg, betul? Saya kasih K tinggi, Mg dengan Ca tertekan. Makanya Ca-nya saya stop sudah cukup, maka saya tambahkan bekerjalah kalium dengan magnesiumnya biar bekerja. Makanya saya baru 10 kali masuk di situ, 60, 70, 80. Kalau bawor sampai 90 hari. Air tadi sudah dibicarakan. Om Piko, saya menggunakan rumus ya, saya belajar dari Pak Aziz, profesor. Dia memang D3 PhD-nya kan profesor irigasi dia memang. Dia bilang sama saya kalau evaporasi saja, bukan evapotranspirasi. Ya di sini dengan di luar yang beda, teduhan dan sebagainya, kanopinya dan sebagainya. Tapi kalau rata-rata namanya evaporasi di bumi, dia bilang per meter persegi cuma 5 liter. Tapi kalau evapotranspirasi ada gulmanya, ada pohonnya, teduhannya pasti beda, tergantung. Tipe tanah juga berpasir dengan ada beliat juga pasti beda. Jadi saya menggunakan itu air 5 liter per meter persegi. Itu adalah bakunya saja, jadi minimal. Jadi Om Piko benar, hitung aja berapa sih kebutuhannya, tinggal kanopi Pak. Caranya gini, ini pohonnya, ini kan kanopinya, tinggal dihitung. Kalau 1 meter berapa dia sekarang? 1 kali 1 kali 3,14 kan luas lingkaran tau. 1 kali 1 kali 3,14 kali 3,14 kalikan 5. Itulah air kebutuhan tiap hari. Ya kalau mau nyiram 2 hari ya kalikan 2 kayak Opikon. Oh 4 hari. Saya sih biasa kalau tanaman besar boleh sampai 3-4 hari. Kalau kecil tiap hari. Nggak berani kita sampai. Ya paling 2 hari boleh lah. Itu bagus begini mudah Pak. Bapak lihat sekarang itu bagus, wow bagus ya. Tapi bikinnya itu ya nggak mudah. Ini umur 1,5 tahun. Lihat perawatannya, day to day loh Pak. Nyemprot itu 2 minggu sekali minimal loh. Coba lihat ada silitnya nggak? Ini daun baru nggak ada. Berarti silit nggak muncul. Yang muncul mungkin paling gangguan tuh silit. Ketinggian busut berapa Pak? Hah? Ketinggian busut. Boleh Bapak, seharusnya sebenarnya panjangnya lebarnya itu 2 meter. Ini ya jari-jarinya 2 meter. Tingginya Bapak boleh 1 meter. Ini akan turun Pak. Kalau Bapak 5 tahun lagi ke sini, ini turun. Tapi nggak ada masalah. Kita tuh cuma menyelamatkan dia sampai umur 5 tahun. Karena 5 tahun itu kan masa kritisnya. 5 tahun pertama. Nah, dia kan banyak air dia nggak mau. Tapi kurang air juga dia nggak mau.
Makanya kita tinggikan supaya kita menciptakan suasana dia nyaman lah untuk dia. Buangan air bisa. Berarti intinya kalau sudah katakan sudah 5 tahun ini ambles ke genang air pun nggak masalah. Tidak masalah, akarnya sudah kemana-mana, biarkan aja. Nggak perlu naikin lagi. Ini saat penanaman di bawah ini atau di atasnya busut? Di atas busut, Di atas busut ya. langsung di atas. Jadi nanti kalau tanahnya ini terkikis, akar kelihatan ya? Nggak ada masalah, dia ke bawah Pak. Nggak masalah. Kita mau malah akar kelihatan kalau aku. Lebih aman lah akar kelihatan. Iya, supaya kalau kena penyakit akar dia kita tahu. Kita ada nyari-nyari. Nggak perlu ditimbun lagi gini. Jangan, itu. Pupuk profesional masuk itu kira-kira di bulan berapa? Biasanya itu Bapak setelah gini, recovery, Bapak tinggal 5 buah sudah masuk recovery Pak. Oh, sudah langsung ya. Untuk mengejar 4 bulan itu, paham? Kalau tunggu habis, nggak kekejar 4 bulan, makanya curi waktu. Supaya pas kena kemaraunya. Iya. Makanya waktu sisa 5 buah, 2 buah udahlah, nolkan aja lah. Profesional masuk. Sudah, selesai ikut ya. Profesional masuk ditambah boron lagi tetap. Boleh, Karate boron ya. nggak ada masalah. 21 perbandingan. 31 kalau saya sudah kena, 31. saya nggak ada pakai 21. 31 aja aman. Kalau untuk vegetatif ini 21 boleh. Vegetatif 21. Ya gini 21 boleh. Vegetatif. Kalau saya suka pakai 31. Nama komposisinya sudah saya hitungin, NPK dengan CMG-nya juga 1 rit. Nggak ada ilmu yang pasti Pak. Iya. Nggak ada, kita yang ngejas. Pengalaman kita ya. Iya, sama. Karena tanahnya juga beda, kasih bahan organiknya juga beda. Ayo. Tuh. Bahan organiknya juga beda, bawa dari ayam, dari satu sapi, satu kambing. Udah beda. Kita pakai kascing. Oke, vermicompost. Itu terbaik. Itu sementara ini pakai itu. Setahun saya 2 kali. Oke. Dan demikianlah keseruan acara kita pada hari ini. Luar biasa sekali Kopdar Durian Jawa Timur 2025. Banyak banget pemateri-pemateri hebat yang sudah hadir dan juga ilmu baru untuk kita semuanya. Insight baru terkait dengan bagaimana pemanaman durian. Mulai dari pemateri pemupukan, kemudian irigasi dan juga agronomis terkait dengan bagaimana untuk kita membudidayakan durian. Bagaimana keseruan-keseruan nantinya di event Mutiara. Tetap pantau terus di channel YouTube-nya NPK Mutiara TV.